Saudara-saudari semuanya, saya mengucapkan Shalom Alaikum. Kita akan bicara mengenai Maria bintang evangelisasi dalam dua tahap. Yang pertama kita akan bicara mengenai makna. Apa maknanya kalau Maria disebut sebagai bintang evangelisasi? Dan di bagian kedua nanti kita akan bicara mengenai refleksi atas sebutan Maria sebagai bintang evangelisasi. Yuk sekarang kita masuk pada bagian yang pertama. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Di mana muncul istilah bintang evangelisasi. Ternyata kalau kita membuka-buka dokumen gereja, istilah bintang evangelisasi atau Maria bintang evangelisasi muncul dalam dokumen yang bernama Evangelii Nuntiandi. Itu adalah imbauan apostolik Bapak Suci Paulus yang ke-6 tentang karya pewartaan Injil dalam zaman modern. Dikeluarkan pada tanggal 8 Desember 1975. Ini angka yang bagus, 8 Desember, karena apa? Di dalam liturgi Gereja Katolik Roma, tanggal 8 Desember adalah suatu hari raya yang terkait dengan Bunda Maria, yaitu hari raya Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Itulah kenapa di bagian terakhir dari dokumen ini nanti muncul sosok Maria. Apa artinya bintang evangelisasi? Yang di langit itu ada bintang, bulan, ya seperti itulah yang dimaksud secara harafiah, tetapi digunakan sebagai kata kiasan. Lalu evangelisasi itu dari bahasa Latin yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih pewartaan Injil. Maka kalau bintang evangelisasi mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah bintang pewartaan Injil. Maka ketika kita menyebut Maria bintang evangelisasi, berarti artinya Maria bintang pewartaan Injil. Itu muncul di dalam artikel ke-82 dari dokumen yang sudah kita sebut di bagian awal tadi, yaitu Evangelii Nuntiandi. Inilah keinginan yang dengan suka hati kami serahkan ke tangan dan hati Bunda Perawan Maria tak bernoda pada hari ini yang secara khusus dipersembahkan kepadanya dan juga merupakan 10 tahun penutupan Konsili Vatikan kedua. Hari ini yang dimaksud adalah hari dikeluarkannya dokumen Evangelii Nuntiandi 1975. 8 Desember adalah hari raya Maria tak bernoda. 1975 juga merupakan tahun ke-10 dari penutupan Konsili Vatikan kedua. Kita tahu Konsili Vatikan kedua berakhir pada tahun 1965. 10 tahun kemudian, 1975, kemudian keluarlah dokumen ini. Oke, kita lanjut. Pada pagi Pentakosta, Maria dengan doanya menyaksikan mulainya evangelisasi yang didorong oleh Roh Kudus. Karena memang Maria juga hadir di sana bersama dengan para rasul. Lalu dikatakan mulainya evangelisasi. Kita sudah artikan evangelisasi pewartaan Injil, maka dapat diterjemahkan mulainya pewartaan Injil. Kita ingat, dalam pagi Pentakosta itu, kemudian Petrus jam sebelumnya takut, kemudian berdiri mewakili semua rasul, dan kemudian berhumili berkhotbah di depan orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul di kota suci Yerusalem. Sekarang masih lanjutannya dari artikel 82 tadi. Demikian. Semoga Maria menjadi bintang evangelisasi. Nah, disinilah disebut istilah bintang evangelisasi munculnya adalah 8 Desember 1975. Sejauh yang dapat saya lacak, tidak ada dokumen gereja sebelum ini yang menyebut Maria sebagai bintang evangelisasi. Setelah ini ada, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, agak mirip meskipun berbeda, tapi juga arahnya sama, yaitu Bunda Evangelisasi. Kalau ini bintang evangelisasi. Maka kemudian kita tahu istilah bintang evangelisasi yang merujuk pada Maria itu dikeluarkan 8 Desember 1975. Yuk kita lanjutkan pembacaannya. Semoga Maria menjadi bintang evangelisasi yang selalu diperbarui. Mari kita teliti kalimat ini. Yang dimaksud selalu diperbarui itu bukan Marianya, tetapi evangelisasinya. Jadi yang diperbarui adalah cara pewartaan Injilnya itu yang dimaksud. Yang harus dimajukan oleh gereja, yaitu evangelisasi atau pewartaan Injil itu. Dan dilaksanakan olehnya karena taat kepada perintah Tuhan, lebih-lebih pada masa-masa sekarang ini yang sulit tetapi penuh harapan.
Jadi dikatakan pelaksanaan evangelisasi atau pewartaan Injil itu karena gereja taat kepada perintah Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Maka dikatakan dilaksanakan olehnya ini bukan oleh Maria ya, tapi oleh gereja, karena gereja taat kepada perintah Tuhan Yesus, dikatakan masa-masa yang sulit. Saudara-saudari, rupa-rupanya Sri Paus pada tahun 1975 sudah melihat, mengalami, merasakan bagaimana 1975 itu juga bukan masa yang mudah, tapi sulit untuk melakukan pewartaan Injil. Sebenarnya sekarang jauh lebih sulit, tetapi juga ada harapan. Karena contohnya alat-alat yang modern itu menyulitkan terus terang. Karena kita harus beradu, berpacu dengan hal-hal lain yang kemudian melawan iman Kristen, melawan pewartaan ini dan lain sebagainya. Tapi juga penuh harapan karena alat-alat media sosial, komunikasi modern dan sebagainya itu digunakan bisa juga untuk pewartaan Injil. Ini contohnya yang sedang dilakukan. Ini juga merupakan harapan yang baik, pewartaan Injil yang diperbaharui. Salah satu bentuknya seperti yang sedang kita lakukan, maka evangelisasi yang selalu diperbaharui di dalam konteks kita tahun 2024 ini adalah pewartaan Injil dengan menggunakan media komunikasi modern atau media sosial. Sulit, tapi ada harapan. Itu yang sudah diungkapkan oleh Sri Paus pada tahun 1975 yang tentunya masih selalu relevan bagi kita. Kita akan beranjak pada pertanyaan yang kedua. Kenapa Maria disebut bintang? Evangelisasi itu kan pewartaan Injil. Lalu kenapa harus pakai istilah bintang? Kenapa tidak pakai matahari? Kenapa tidak pakai bulan? Kenapa tidak pakai planet contohnya? Kenapa bintang yang dipakai? Yuk kita lihat. Oh ya, sebelum lanjut, di sebelah kiri tulisan itu ada suatu ikon. Ikon itu gambar suci yang digambar menurut pola ikonografi gereja timur atau gereja Bizantin atau gereja Katolik timur yang menggambarkan Maria sebagai bintang evangelisasi. Maka ada gambar bintang di belakang beliau, kemudian Bunda Maria di depannya, kemudian memegang secarik kertas yang itu diasosiasikan sebagai Injil. Lalu ada gerakan seperti melangkah, tangannya menawarkan sesuatu, ini gambar yang bagus sekali, maka itu gambar bintang evangelisasi. Yuk lanjut, kenapa Maria disebut bintang? Tidak matahari, tidak bulan, tidak planet, dan sebagainya. Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama itu menurut Bapak Suci Yohanes Paulus II yang sekarang sudah menjadi orang kudus, yaitu di dalam surat beliau yang berjudul Ibunda Sang Penebus. Nanti jawaban yang kedua menurut Rama Bayu, memang tidak tanding. Tapi ya sudahlah ya, yang satu paus, yang satu cuman kacung kampret, oke lah, enggak apa-apa. Sekarang kita lihat kenapa Maria disebut bintang. Jawabannya ternyata tertulis di dalam surat ensiklik Bapak Suci Yohanes Paulus yang kedua, yang judulnya Redemptoris Mater. Mater itu artinya mama, ibu, bunda. Redemptoris itu penebus. Maka diterjemahkan Ibunda Sang Penebus atau Bunda Penebus. Surat Keluaran mengenai Santa Perawan Maria dalam kehidupan gereja yang berziarah. Dikeluarkan 25 Maret tahun 1987. Ini juga angka bagus. Kenapa? Dalam liturgi Katolik, 25 Maret merupakan Hari Raya Annunziatio. Hari Raya Annunziatio adalah Hari Raya kabar gembira yang disampaikan oleh Malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Bagaimana jawabannya? Kenapa Maria disebut sebagai bintang? Ini bagus sekali. Kita akan lihat di dalam dokumen Redemptoris Mater pada artikel atau nomor yang ketiga. Saya kutip beberapa hal atau beberapa kalimat yang langsung berkaitan. Mari kita baca. Sekalipun tidak mungkin menetapkan titik kronologi pasti sebagai identifikasi tanggal kelahiran Maria, gereja secara terus-menerus menyadari bahwa Maria tampak di kaki langit sejarah penyelamatan sebelum Kristus. Perhatikan bagian yang saya cetak warna kuning. Di kaki langit sejarah penyelamatan. Jadi rupanya istilah bintang itu digunakan secara metaforis. Atau dalam bahasa Indonesia kita dapat menyebutnya sebagai kata kiasan. Jadi sejarah penyelamatan manusia, cerita mengenai bagaimana Allah menyelamatkan manusia itu digambarkan seperti pemandangan di langit.
Maka Maria digambarkan sebagai bintang karena mendahului hadirnya Sang Kristus. Lanjutannya akan lebih jelas. Dikatakan, fakta bahwa ia mendahului kedatangan Kristus tercermin setiap tahun dalam liturgi Advent. Kita ingat, Advent itu ada 4 minggu dan setiap minggu punya tema. Tema minggu Advent yang keempat, yaitu Advent yang persis sebelum Hari Raya Natal, adalah Bunda Maria. Untuk mengatakan ada fakta Bunda Maria lahir sebelum Tuhan Yesus karena beliau yang melahirkan Tuhan Yesus, jadi mendahului. Lalu kalimat selanjutnya akan lebih jelas bagaimana metafor atau kiasan itu. Kita ingin mengarahkan pandangan secara khusus kepadanya. Kepadanya berarti siapa? Kepada Bunda Maria, satu-satunya yang pada malam penantian Advent mulai bersinar bagaikan benar-benar bintang fajar. Dalam bahasa Latin, stella matutina. Maka Bunda Maria digambarkan sebagai bintang yang mendahului kedatangan sang matahari. Karena seperti bintang ini, nah ini kiasan untuk Bunda Maria, bersama dengan embun pagi mendahului terbitnya matahari. Ini kiasannya bagus ya. Bintang muncul dulu pada waktu malam, mendahului terbitnya matahari. Siapa itu sang matahari? Kalimat lanjutannya memberi keterangan kepada kita. Demikian Maria sejak saat dikandung tak bernoda mengawali kedatangan juru selamat. Perhatikan, juru selamat. Siapa itu? Baginda Yesus. Terbitnya matahari keadilan dalam sejarah bangsa manusia. Maka kalau Maria disebut bintang karena malam mendahului terbitnya matahari. Nah itulah sebagai sebuah kiasan Maria disebut sebagai bintang. Maka menurut dokumen Redemptoris Mater, artikel yang ketiga, seperti gambar yang saya tampilkan di sana, Maria disebut bintang karena sang bintang mendahului terbitnya sang matahari. Di mana sang bintang adalah Bunda Maria, sang matahari adalah Yesus Kristus, junjungan Tuhan penebus kita. Jadi ini metafor, ini kiasan. Maria mendahului terbitnya matahari, maka beliau disebut sebagai bintang. Itu tafsiran atau jawaban yang dikemukakan oleh Bapak Suci Yohanes Paulus yang kedua dalam dokumen Redemptoris Mater. Ada jawaban yang kedua, ini karangan-karangan saya ya. Ini karangan saya ya. Jadi nggak tanding memang ya. Yang satu Bapak Paus, yang satu cuman kayak gini ya. Oke, tapi nggak apa-apa, saya pede aja lah ya. Ini pikiran saya, tetapi juga sekaligus akur atau cocok dengan apa yang disampaikan Bapak Suci Yohanes Paulus kedua tadi itu. Saya mengutip dari Alkitab, yaitu dalam kisah kelahiran Baginda Yesus ketika orang-orang Majus datang ke Yerusalem. Mari kita lihat Matius 2 ayat 1 dan seterusnya, kita baca. Sesudah Yesus dilahirkan, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ada kata bintang di sana. Kalimat lanjutannya, ayat 9 dan seterusnya. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka, orang-orang Majus yang berangkat, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Secara kiasan, saya mau mengatakan, seperti bintang yang dilihat oleh para Majus, kalau Maria disebut sebagai bintang, maka Maria menunjuk kepada sang matahari, menunjukkan di mana sang matahari, seperti yang dikatakan dalam Matius 2 ayat yang ke-9. Bintang berhenti, menunjuk di mana anak itu berada. Maka jawaban yang kedua, menurut Rama Bayu, ini belum tentu valid. Tapi saya pede aja, saya anggap valid lah ya. Maria disebut bintang karena menunjuk kepada sang matahari yaitu Yesus Kristus. Menunjukkan tempatnya di mana sang Kristus ada. Dalam seluruh hidupnya nanti memang Bunda Maria itu akan menunjuk selalu kepada Kristus. Dalam arti akan mengarahkan orang untuk sampai kepada Yesus Kristus Tuhan. Itulah kenapa Gereja Katolik punya adagium atau ujaran per Mariam ad Yesum. Melalui Maria sampai kepada Yesus. Sebab semua yang datang kepada Maria tak pernah berhenti hanya pada Maria.
Semua yang datang kepada Maria diantarkan kepada baginda Yesus. Ini ungkapan menarik sekali. Semua yang datang kepada Bunda Maria tak pernah berhenti pada beliau, tapi semua yang datang kepada Bunda Maria selalu akan diteruskan, ditunjukkan, sehingga akhirnya sampai kepada baginda Yesus. Demikian juga di dalam tradisi gereja Katolik, semua doa yang datang dan tiba di pangkuan Bunda Maria tak pernah berhenti di situ. Sebab semua doa yang sampai di pangkuan Bunda Maria akan dilanjutkan sampai kepada Yesus Kristus Tuhan per Mariam ad Yesum. Jadi kenapa Maria disebut bintang? Dua hal ini. Sang bintang mendahului terbitnya sang matahari. Menurut Paus Yohanes Paulus yang kedua, sang bintang menunjuk kepada sang matahari. Menurut Rama Bayu, agak berbeda tapi sekaligus sama, saling akur, saling cocok. Maknanya Maria disebut bintang, menunjukkan, mendahului sebagai sebuah metafor atau sebuah kiasan untuk menunjukkan bagaimana kisah penyelamatan itu terjadi. Kemudian kita menginjak pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana peran Maria dalam evangelisasi. Kita sudah ingat ya, evangelisasi itu pewartaan Injil. Jadi bagaimana peran Maria dalam pewartaan Injil. Karena kita sudah mulai dari dokumen Evangelii Nuntiandi, kita juga akan kembali ke sana. Saya hanya akan membahas pada bab yang ketujuh dengan judul Semangat Evangelisasi. Itu pun tidak semua, saya akan pilih beberapa yang relevan dengan pembicaraan kita tentang Maria sebagai bintang evangelisasi. Ringkasnya demikian, evangelisasi atau pewartaan Injil bermula dari Pentakosta, kita sudah lihat. Dan bermula dari Pentakosta itu dalam bantuan doa perawan Maria. Kenapa? Kita lihat juga dalam ikon. Nah, ikon yang tergambar di sana adalah ikon menurut gereja Koptik. Gereja Katolik Koptik, yaitu gereja di Mesir, sama-sama dengan kita Katolik, tapi menggunakan ritus Koptik. Nah, itu ada gambar di bagian tengah, itu adalah gambar Bunda Maria. Di atasnya ada gambar burung merpati yang melambangkan Roh Kudus. Karena memang Bunda Maria berada bersama dengan para rasul dalam doa novena 9 hari, menantikan kedatangan Roh Kudus. Kemudian ketika dicurai Roh Kudus, Bunda Maria juga berada di sana. Itulah kenapa Roh Kudus adalah pelaku utama evangelisasi yang menggerakkan saksi-saksi hidup yang otentik. Kenapa dikatakan pelaku utama pewartaan Injil? Karena kita tahu para murid sebelumnya kan takut. Tidak mungkin mereka menjadi pelaku. Takut sekali dikejar-kejar, mereka lari tunggang langgang, bahkan ketika baginda Tuhan kita ditangkap, mereka kabur. Petrus yang dengan lantang, aku berani mati untuk engkau. Dia terkencing-kencing dikatakan, kamu kan muridnya orang itu. Bukan. Menyangkal Yesus 3 kali. Tidak mungkin akan ada evangelisasi kalau melihat orang-orang lemah iman seperti itu. Tetapi ketika Roh Kudus turun, menggerakkan, takut jadi berani, itu kan luar biasa. Jadi kalau kita melihat evangelisasi yang terjadi pada Pentakosta, pelaku utamanya Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan saksi-saksi, yaitu manusia-manusia yang hidup, Petrus dan kawan-kawan, di mana ada di sana juga Bunda Maria. Ini ringkasannya kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi untuk lebih jelas, mari kita baca bagian per bagian yang relevan, yang dimulai dari artikel atau nomor yang ke-74. Yuk kita baca. Atas nama Tuhan Yesus Kristus dan atas nama Rasul Petrus dan Rasul Paulus, kami ingin mendorong mereka semua yang berkat karisma Roh Kudus dan berkat mandat gereja menjadi pewarta Injil sejati agar hidup sesuai dengan panggilan ini. Yang dimaksudkan sesuai dengan panggilan ini maksudnya apa? Sesuai dengan panggilan orang yang menjadi pewarta Injil. Orang yang melakukan evangelisasi. Kata kunci pentingnya ada pada kata hidup sesuai dengan panggilan. Apakah Maria hidup sesuai dengan panggilannya? Terjawab di dalam Lukas 1 ayat 38. Jadi artinya, ketika setiap orang yang melakukan evangelisasi didorong untuk hidup sesuai dengan panggilan sebagai pewarta Injil, Maria sudah lebih dulu melakukannya. Maria menjadi teladan, contoh utama bagi kita bagaimana seorang yang melakukan evangelisasi hidup seturut dengan panggilannya. Referensi ayatnya di Lukas 1 ayat yang ke-38. Mari kita lihat. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Ini kan hidup sesuai dengan panggilan. Sudah dipanggil, menanggapi. Oke, terjadilah padaku, artinya hidup sesuai dengan panggilan. Sebelum semua rasul melaksanakannya, apalagi kita, Bunda Maria sudah melaksanakan apa yang tercantum dalam dokumen Evangelii Nuntiandi nomor 74. Hidup sesuai dengan panggilannya. Lukas 1 ayat 38. Kita lanjutkan. Untuk melakukannya tidak dengan diam karena ragu-ragu atau takut. Maksudnya untuk melakukan pewartaan Injil, itu maksudnya. Dan untuk tidak mengabaikan kondisi-kondisi yang tidak hanya akan membuat evangelisasi menjadi tidak mungkin, tetapi juga menjadi aktif dan berbuah. Maksudnya apa? Di sini orang Kristen yang melakukan evangelisasi didorong untuk tidak ragu, tidak takut, tetapi dikatakan supaya aktif dan berbuah. Kita bisa kemudian bertanya, apakah Bunda Maria aktif dan berbuah? Sebab kalau kita lihat di dalam cerita Pentakosta, kembali pada bagian awal, sepertinya, saya katakan sepertinya, Bunda Maria kan tidak melakukan apa-apa. Dalam arti, beliau tidak berkhotbah, tidak berhomili. Sepertinya kan hanya di belakang layar. Tapi apakah beliau tidak aktif dan berbuah? Yuk kita lihat. Aktif dan berbuah ini menjadi kata yang perlu kita garis bawahi. Dan kalau kita lihat referensi dalam Yohanes 2 ayat 3, Bunda Maria itu aktif dan berbuah. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Apa ini kalau bukan suatu keaktifan? Dan apakah berbuah? Berbuah. Kalau kita membaca cerita perkawinan di Kana sampai pada ujungnya, kita tahu apa yang kemudian dilakukan Bunda Maria sebagai keaktifan ini untuk memohon kepada putranya, untuk menyampaikan keadaan kepada putranya sebagai sebuah keaktifan, di bagian belakangnya berbuah. Artinya, sebelum semua rasul aktif dan berbuah, Bunda Maria sudah melakukannya jauh lebih dulu dari semua manusia di atas muka bumi ini. Haleluya, saudara. Yohanes 2 ayat yang ketiga. Evangelisasi tidak mungkin tanpa karya Roh Kudus. Roh turun pada Yesus dari Nazaret pada saat baptisnya. Yesus dipimpin oleh Roh. Ada kalimat seperti itu dalam Alkitab. Mengalami di padang pasir perjuangan yang menentukan. Dan pencobaan yang terbesar sebelum memulai perutusannya. Di dalam kuasa Roh ia kembali ke Galilea dan memulai pewartaannya di Nazaret, menerapkan untuk dirinya, kutipan Yesaya, Roh Tuhan ada padaku. Jadi bagian ini menegaskan bagaimana Roh, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan, itu punya peran sebagai pelaku utama pewartaan Injil. Tadi Yesus Tuhan kita, sekarang adalah para murid. Kepada para murid yang akan diutusnya, ia, maksudnya baginda Yesus, berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Maka kata penting yang perlu kita garis bawahi adalah karya Roh Kudus. Evangelisasi karya Roh Kudus. Apakah Bunda Maria berkaitan juga dengan karya Roh Kudus? Kalau kita melihat Lukas 1 ayat 35, di sana tampak sekali bagaimana karya Roh Kudus juga bekerja atas Bunda Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Engkaunya di sini Bunda Maria. Perhatikan. Roh Kudus akan turun atasmu, atas Bunda Maria. Jadi sejak semula ketika diberi kabar oleh malaikat untuk mengandung sang putra, Roh Kudus sudah berkarya. Roh Kudus pun berkarya atas diri Bunda Maria. Dan kemudian Bunda Maria menanggapi karya roh itu sehingga terjadi evangelisasi yang nantinya sesungguhnya terjadi mulainya pada Pentakosta. Yang benar-benar maksudnya. Tertulis dalam Evangelii Nuntiandi pada artikel 75 yang bunyinya demikian. Baru sesudah kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, para rasul berangkat ke segala penjuru dunia untuk mulai karya besar evangelisasi gereja. Apakah di Pentakosta Bunda Maria ada? Ada, sudah kita singgung sebentar di bagian awal. Tapi sekarang kemudian kita lihat ayat referensinya. Kisah Rasul 1 ayat 13-14. Naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan seterusnya disebut nama-nama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus.
Artinya ketika berkumpul di ruang atas untuk menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus, Bunda Maria ada di sana. Jadi pada saat turunnya Roh Kudus, Bunda Maria juga menerima pencurahan Roh Kudus bersama dengan murid-murid yang lain. Kita sudah lihat bagian pertama, yaitu makna Maria sebagai bintang evangelisasi. Bagian kedua, kita akan merefleksikan kalau Maria disebut sebagai bintang evangelisasi, apa artinya untuk kita? Dengan memahami peran Maria sebagai bintang evangelisasi, kita dapat mengerti dengan lebih baik panggilan kita sendiri. Ada ayatnya dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia, baginda Yesus, berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ketika diberi kabar oleh malaikat, Maria mengatakan ya kepada Tuhan. Ini syarat mutlak inkarnasi. Kalau ya, maka terjadi yang digambarkan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Titik pangkal pewartaan Injil adalah firman yang menjadi manusia. Karena Yesus Kristus Tuhan adalah Sang Injil itu sendiri tentu saja. Jadi bagian pertama ini kita bicara mengenai ya, satu pembelajaran bagi kita, maka kita karena belajar kepada Bunda Maria juga perlu mengatakan ya kepada Tuhan. Setelah mengatakan ya, maka firman menjadi manusia dengan didahului Roh Kudus turun, membuahi secara ilahi rahim Bunda Maria, sehingga beliau mengandung, setelah mengandung melahirkan, yaitu Sang Putra Allah, yaitu firman yang menjadi manusia. Dan dengan Magnificat, Maria mewartakan kemuliaan Allah. Magnificat itu adalah doa atau nyanyian Bunda Maria yang tertulis di dalam Injil Lukas. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya kutip saja Lukas 1, 46, 47 yang merupakan penggalan dari nyanyian Magnificat yang disampaikan oleh Bunda Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Jadi dikatakan mewartakan. Ini disampaikan di hadapan orang lain, yaitu Bunda Elizabeth. Kita tahu kejadian atau adegan ini terjadi ketika Bunda Maria mengunjungi Bunda Elizabeth, lalu bayi yang dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Elizabeth memuji Bunda Maria, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang?" Setelah itu kemudian Bunda Maria memuliakan Allah dan diceritakan bagaimana karya Allah itu baginya. Artinya, di sini Bunda Maria sudah menjadi seorang yang melakukan evangelisasi, pewartaan Injilnya. Injil yang masih berada dalam kandungannya itu pun sudah diwartakan karena Allah juru selamatnya yang menjadikan ia bersukacita dan bergembira itu. Poin yang kedua, Maria melahirkan dan mengasuh Sang Putra. Melahirkan dan mengasuh Sang Putra itu artinya menjadi ibu bagi Sang Putra. Sehingga putranya bertumbuh dan berhikmat. Menjadi ibu Sang Putra. Ada ayatnya dalam Lukas 2 ayat 51-52. Lalu ia, maksudnya Yesus, ini pada waktu umurnya 12 tahun kemudian hilang tanda petik dan ditemukan kembali. Yesus yang masih 12 tahun pulang bersama-sama mereka. Mereka maksudnya orang tuanya, yaitu Bapak Yusuf dan Bunda Maria ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Perhatikan mereka, Yusuf dan Maria. Dan Yesus karena diasuh itu makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi di sini peran Bunda Maria menjadi ibu bagi Sang Kristus. Menjadi ibu bagi Sang Kristus, kalau kita kan nggak bisa ya. Maka mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin kita menjadi ibu bagi Kristus? Kan tidak mungkin meneladani Bunda Maria dalam peran itu. Nggak mungkin, Rama. Oh, mungkin. Ternyata bisa. Karena Alkitab sendiri yang memberi kita bimbingan ilahi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ingat ketika Bunda Maria dan keluarganya mencari Yesus yang sedang berkarya waktu itu. Matius 12 ayat 49-50. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Benar kan? Bisa kan? Perhatikan, Yesus menunjuk murid-muridnya. Karena Injil maknanya berlaku abadi, murid-murid dalam Matius 12 ayat 49 itu juga berlaku untuk kita yang mendengarkan Injil ini sekarang.
Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi kita mungkin dan bisa menjadi ibu bagi Sang Kristus dalam arti melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu sama nilainya seperti menjadi ibu bagi Sang Kristus. Ayat dalam Matius 12, 4, 9, 50 ini sering dianggap Yesus menolak Bunda Maria. Oh tidak begitu. Tuh kan, ditolak kan? Enggak. Beberapa orang Kristen non-Katolik sering untuk mendiskualifikasi Bunda Maria atau mendiskreditkan Bunda Maria. Tuh kan, lihat Matius 12, 4, 9, 50. Yesus Tuhan kita menolak Bunda Maria. Oh tidak. Justru kriteria untuk disebut ibu apa? Ayat 50. Melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan selanjutnya, Bunda Maria melakukan kehendak Bapa apa tidak? Jelas, terjadilah padaku menurut perkataanmu kok. Berarti Maria ibu sejati nggak jelas, ibu sejati. Maka di sini Sang Kristus mengatakan bahwa soal menjadi ibu bukan lagi pertama-tama ibu biologis. Itu penting, tapi itu bukan intinya. Intinya adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi di sini Yesus Tuhan kita tidak sedang menolak Bunda Maria ya. Justru di sini Sang Kristus sedang menekankan lebih kuat lagi kebundaan Ibu Maria, tidak hanya soal biologis tapi juga soal ketaatan melakukan kehendak Bapa itu. Haleluya, saudara. Selanjutnya, poin yang ketiga, refleksi kita. Cara melakukan kehendak Bapa itu dengan cara apa sih? Taat kepada perintah Kristus. Jadi cara melakukan kehendak Bapa itu taat kepada perintah Kristus. Kalau kita melakukan perintah Kristus, kita taat kepada kehendak Bapa. Jadi kata kuncinya taat. Perkataan terakhir Bunda Maria di dalam Alkitab sejauh yang tertulis bicara soal ketaatan. Yohanes 2 ayat 5, yuk kita baca. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu itu maksudnya apa yang dikatakan Sang Kristus. Buatlah itu maksudnya lakukan. Ini juga perkataan untuk kita. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Jadi maksudnya apa? Apa yang dikatakan Sang Kristus, lakukan. Ini ketaatan. Apapun itu, lakukan. Dan ketaatan itu merupakan pesan Bunda Maria yang menggema terus sepanjang hidupnya. Jadi dalam bahasa metaforis atau kiasan, di perjamuan di Kana, Bunda Maria berhenti berkata-kata. Ini metafor, kiasan ya. Dan sejak itu Maria tidak berkata-kata. Karena apa? Karena seluruh hidupnya melaksanakan apa yang disampaikan oleh beliau di perkawinan di Kana itu. Seluruh hidup Maria menghidupi perkataan ini. Seluruh hidup Maria taat kepada Kristus, taat kepada Allah. Jadi bukan lagi dengan kata-kata. Jadi Maria berhenti bicara karena kemudian yang berbicara perbuatan hidupnya. Maria berhenti bicara karena kemudian yang bicara lebih kuat adalah pelaksanaan dalam seluruh hidup Maria itu. Tapi ini jangan diterima harafiah, ya, harus dicerna-cerna dengan satu kiasan karena saya sedang berkata-kata dengan satu ungkapan yang puitik ya. Bunda Maria berhenti bicara karena kemudian seluruh hidupnya menggantikan kata-kata. Jadi refleksinya ada 3, ya, syarat mutlak inkarnasi. Maka ketika kita memandang Maria bintang evangelisasi, kita juga perlu mengatakan ya kepada Tuhan. Nomor 2, menjadi ibu, melakukan kehendak Bapa. Nomor 3, taat. Apapun yang dikatakannya kepadamu, lakukan. Sebelum seluruh manusia mewartakan Injil, Bunda Maria sudah mewartakan Injil. Dan menjadi teladan bagi kita. Semoga pemaparan mengenai Maria bintang evangelisasi dalam 2 segi, 1 makna dan 2 refleksinya berguna bagi pemahaman kita. Berkat Tuhan, Shalom Alaikum.